selamat datang di Counter Press, program kerjasama Box to Box Indonesia dan C Today bersama gue Mutia Wirasastro akan hadir setiap Jumat malam membahas isu-isu sepak bola terkini. Seperti biasa, nggak enak kalau sendirian, ditemani dengan dua rekan saya, para pandit-pandit kenamaan yang kayaknya lagi diangkot duduknya ya sebelahan ya. Iya. Posenya sama lagi. Sama lagi posenya. Sengaja, udah janjian tadi. Tinggal kos kaki kita. Iya. Firzi Idris, Aldi Bawazir. Hai, apa kabar? halo, baik. Terima kasih sudah main ke kosan ya, kayaknya ya, baik-baik. Makin nyaman kosan lu. Iya. Oh, udah lama nggak kesini. jadi lama kesini. Betul. Agak lawas dikit Masih ya. ada Batistutanya tuh, Fiorentina tuh. Agak ketahuan umurnya, Agak Pak. ketahuan umurnya. Program pertama ya, pilot episode. Ya. Jadi kalau masih agak kaku-kaku dikit kita lemesin. Oh iya. Ya, seiring menyambut kemenangan, ya kan? Bukan hari kemenangan, bukan hari Idul Fitri ya, menyambut kemenangan menutup musim 2022-2023 dan sempurna Manchester City yang baru saja memenangkan Champions League. Ya rekan-rekan ya, ini kalau kita bahas bahasan pertama yang lagi hangat-hangatnya, ada highlights terlebih dahulu nggak yang lo lihat sepanjang perjalanan at least City deh. City dulu di ya. musim ini ya. Kita lihat City dulu ya. Ya menurut gue sih emang final ini itu dari apa yang gue anticipate dari pertandingan kemarin, Mut, bahwa City akan bermain bagus, akan sangat diunggulkan menang dan akhirnya mereka menang. But mereka nggak melakukan itu dengan mudah. Inter melakukan perlawanan yang luar biasa. Sepanjang they've got their ya. chances, they've got their opportunities depan gawang. Sementara Manchester City dengan Pep tidak lagi berpikir goblin yang di kepalanya itu nggak lagi mengambil alih pikirannya, dia memainkan formasi yang udah pakem, yang udah biasa dia kenal, dan formasi andalannya 3-2-4-1 itu. Habis itu dia sekarang memutuskan untuk memainkan, ternyata Kevin De Bruyne bermain seperti final 2021, dia hanya bermain tak penuh karena cedera, tapi kita lihat Man City they still have enough firepower dan keberuntungan juga sebenarnya di laga kemarin, karena kalau kita lihat Federico Di Marco tandukan dan lain-lain mengenai Romelu Lukaku sendiri temannya di garis gawang, dan menurut gua akhirnya ini adalah trofi ilusif yang selama ini dikejar Pep dan juga Manchester City sejak mereka diambil alih pada 2008 oleh Sheikh Mansour, tapi sekarang mereka definitely got apa yang menjadi target mereka sejak lama sekali. Lo udah memprediksikan kemenangan ini? Kok semua orang memprediksikan pasti. Kalau soal memprediksikan, cheat code ya sepanjang musim maksudnya ya. kalau soal memprediksikan, gue yakin semua orang mengunggulkan City. Mau dari angle apapun. Mau dari apa? Koefisien Eropa. Ada dua fans Arsenal di sini mungkin ya udah sepanjang musim kita dikejar gitu ya. Akhirnya terkejar juga. Ketahuan nih fans Arsenal. Ketahuan. Kan lebih membanggakan jadi fans Newcastle ya musim ini ya daripada fans Arsenal. Oh udah overachieve ya. Udah overachieve. Kayak Inter lihatnya begitu. Kita bahas Inter, kita bahas yang menang-menang dulu aja. Cuman gimana? Kayak Firzi bilang tadi, gue ada setujunya ada enggaknya. Cuman kalau dibilang musim ini bukan musim yang gampang bagi Pep Guardiola. Orang ngeliatnya terlalu ini smooth bagi Pep. Mereka punya banyak pemain bagus, punya duit banyak. Ya udah sewajarnya mereka juara. Penekanannya duit banyak. Oh iya dong, penekanan. Karena kan lagi rame nih soal duit nih, ya kan. Emang kalau punya duit emang salah gua, kata Pep. Gua punya duit gua belanjain dong. Dan kalau secara permainan ya seperti final lawan FA, lawan MU juga dibilang main bagus banget juga enggak. City yang kita lihat selama ini juga enggak. Nampak tertekan iya. Gimana ceritanya lu seorang Kevin De Bruyne gampang banget kehilangan bola. Gimana justru seorang John Stones yang paling banyak dribble suksesnya. Artinya secara permainan City tidak seperti City yang kita kenal. Cuman satu angle-nya yang penting menang. Oke. Inter pun kemarin di luar prediksi banyak orang, loh kok tampil keluar? Kok tampil menyerang? Kalau lu perhatiin ya, masing-masing 3 loh big chance-nya. City bukan yang nampak lebih luar biasa menghadapi Inter yang dianggap inferior ya, karena gua anggap permainan itu nggak inferior. Yes, it's boring final. Yes, cuman pertandingannya bukan boring final kemarin. Boring banget. Seorang City cuman 3 clear cut chances. Lu bisa bilang di boring final karena lu nonton gak dulu final 2003 Juventus Milan. Itu lebih seru sih. Aduh, itu lebih bosan nih. Tapi kan sampai akhir penalti kan, itu kan lebih seru. Cuman ya, aduh ini buat penonton-penonton yang 2003 belum
Nonton ya. Lu Tadi gue ada yang ngomong gitu juga, ada yang bilang boring juga. Gue bilang final 2003 lebih bosenin. Bang, gue baru 3 tahun. Sopannya tuh orang manggil lu bang. Gue baru 3 tahun kan 2003. Oke. Cuman ya itu buat gue. Market beda. Iya, maksud gue pikir bakal one sided. Iya. Gue pikir bakal ya Haaland di sini bakal Jelas lah, mengejawantahkan anjir. Dualan dan KDB ya. Yes, KDB lagi-lagi lo di final flop. Cuman maksudnya flop karena cedera gitu ya. Tapi Pep Guardiola tumben-tumbenan di final nggak overthinking. Iya, itu tadi. Asal dia nggak overthinking, dia stick with the plan. Inilah City. Dan buat gue layak sekali ini tim treble winner. Ini menarik lo membahas Pep ya, karena lagi-lagi kesuksesan Manchester City apalagi di season ini kan nggak terlepas dari itu tadi andil Pep Guardiola terlepas dari skuadnya sendiri yang memang udah salah satu yang terdalam ibarat kata ya, cukup baik begitu depthnya. Lo melihat Pep sendiri, apakah udah bisa kita sandingkan sebagai up there gitu loh, kita katakan sebagai best manager of all time? Even nggak juara Champions League pun, even nggak treble pun, perdebatan itu bakal selalu ada. Iya. Apakah dia one of the greatest? Yep. Tapi saat udah treble, nggak usah debat lagi. He's one of the greatest. Ya, cuman masalahnya sih sebenarnya buat dia tuh dia terlalu lama kalau gue bilang untuk dapetin Momentumnya? Enggak untuk dapetin Champions League ini. Karena sebelum ini kan dia terakhir kali juara Liga Champions itu 2011. Presiden kita masih Susilo Bambang Yudhoyono loh, SBY. Sebagai konteks ya. Udah lama banget loh. Dan dengan pelatih sekapasitas dia, sekaliber dia dengan funding yang dia dapat, lagi-lagi kita nggak bisa lepasin itu ya. Menurut gue ya dia ini long overdue banget. Dan seharusnya mungkin final 2001 atau bahkan nggak ada bersyukurnya banget. Dan juga udah juara loh. Itu masih, dia. Cuman kelamaan. Iya. Ada aja yang biasanya kan kalau netizen tuh ada aja nih dissect begitu ya. Pun juga sebenarnya dari sisi pencapaian treble begitu, selain 2023 Barcelona 2009 Pep kan. Jadi disandingkan apakah selama itu gitu begitu ya Pep untuk in case of treble gitu. Gimana tadi ngomong apa? Enggak, gue rasa sih ya. Buat gue ini treble justru ini adalah beginning of the era. Untuk beberapa tahun ke depan buat fans Chelsea, fans MU, fans Arsenal, sabar-sabar deh. Beberapa tahun ke depan ini eranya Pep dan timnya yang lagi oke sekarang. Lihat rataan umurnya, muda-muda. Lihat Pepnya juga masih muda. Cuman yang gue takutkan adalah, gue baru beberapa tadi abis sholat Jumat gue lihat bahwa Pep siap cabut di 2025. Gitu loh, maksudnya kayak, waduh, jangan-jangan karena dia udah punya semua ya di itu City. dia. Jadi apa yang namanya desire atau passionnya jadi. Ya itu dia sebenarnya kalau ngomongin awal dari sesuatu yang baru, sebenarnya kan Pep udah ngebangun tim ini kan udah 7 tahun ya. Itu makanya bukan overdue berarti. Iya enggak, maksud gue bisa jadi ini, iya tadi lu bilang awal, tapi gue bilang nih the start of an end, the beginning of an end. Bahwa Pep 7 tahun, itu artinya dia udah 2 kali lipat waktu yang pernah dihabiskan bersama klub-klubnya sebelumnya. Karena dia sebelumnya kan 3-4 tahun aja maksimum kan. Ya tadi lu udah bilang dia menangin semua trofi dan ini adalah pelengkapnya gitu. Motivation apa lagi karena kita kan tahu dia begitu intens, begitu di lapangan latihan he demand so much dari pemain-pemainnya. Pemain-pemainnya sendiri mungkin bisa burn out sebelum musim ini pun udah sempat burn out. Lu lihat betapa berartinya final ini bagi Pep kemarin yang ketika dia ada chance miss ya tadi malam yang di final itu dia sampai bersujud di rumput gitu. Dia besar banget. A lot is going on at stake dari pertandingan tadi. Kalau menurut gua ya, dan ini bisa jadi awal bahwa Pep ngerasa I think udah nih gitu kalau masalahnya dia bisa treble, bisa nggak back to back. Gitu ya. Selalu ada. Kalau makanya What's Pep next gitu kan ya biasanya. Makanya gue pesen nanti kalau lu ngobrol sama Pep lagi ya. Kalau butuh personal assistant jangan Virzi tapi gue. Habis commercial break ini kita bahas sedikit aja argumentasi bahwa ternyata katanya Pep cuma bisa melatih klub-klub besar, bener gak? Dan juga kita akan bahas sedikit tentang sepak bola nasional juga menjelang Indonesia Argentina. Jangan kemana-mana, para pemirsa di rumah tetap di Counter Press. Welcome back to the Counter Press. Segmen kedua masih membahas yang seru-seru, yang happy-happy karena lagi menang. Lagi seru-serunya membahas City. Tadi sebelum commercial break kita bahas argumen tentang Pep hanya capable melatih klub-klub besar. What do you think, guys? Ya kalau kita lihat sekarang emang kapasitas dia ada di atas ya. Kan he's the best right now. Nggak bisa lo cari
the best coach itu terus lu taruh kayak somewhere at Everton level, Bournemouth level. Jadi memang dia levelnya di sini. Mungkin kita akan tahu dalam beberapa tahun dari sekarang apakah dia mau menerima challenge itu, karena ya kita tahu Ancelotti dia mau misalnya turun ke level yang lebih bawah. Jose Mourinho mungkin dia setengah sadar bahwa yang klub yang mau sama dia sekarang adalah mungkin levelnya Roma gitu. Tapi Pep dalam beberapa tahun ke depan kita akan lihat seperti apa, karena ini adalah ya itu tadi, this is a whole new turf yang baru buat dia. We don't know apa yang akan dia lakukan kalau misalnya dia memasuki tahun ke-8 di salah satu klub gitu. Apakah dia burn out atau akan dia mencari challenge yang lebih mungkin gak seberat di Man City tekanannya. Gue sih sangat nggak peduli ya soal apa namanya Pep ini nanti bakal ngelatih klub yang semenjana atau mid table tadi itu. Karena dia nggak akan turun ke level itu. Exactly. But the fact is bahwa salah dia kalau emang dia dapatnya klub-klub yang rela membayar dia besar, rela meng-hire pemain spendingnya juga besar. Spendingnya besar dan buat gue lagi-lagi bahwa spending besar itu not equal dengan prestasi. Itu nggak ada urusannya, bahwa yes dia datang ke klub-klub. Barcelona pun zaman dia awal ngelatih bukan dengan finansial yang sangat amat besar, sedang diincar sama UEFA juga kan keuangannya. Di Bayern juga belanjanya ya biasa-biasa aja gitu kan. Cuman ya yang orang lihat kan bahwa ya lu sekarang spend duit, wajar lu juara. Spend uang paling besar United masih 1.3 billion since 2010. Ya, dalam 10 tahun terakhir lu lihat. Exactly. Jadi kalau apa namanya buat gue prestasi itu gimana Pep bisa meracik pemain-pemain mahal ini, karena lu ada 2-3 pemain yang big headed, lu pemain yang punya karakter, ego itu aja nggak gampang. Ini setim karakternya karakter top notch semua gitu, dan lu bisa ngeracik itu. Lu punya rekan seorang Ciki Begiristain juga di sporting director. Ini tim yang gue bilang tadi, kenapa gue bilang ini menjadi start of an era, karena ini tim terlalu hebat, dari top sampai bottomnya benar-benar sudah kebentuk, dan ini tim hanya tinggal mengurangi kekurangannya. Contoh lepas Calvin Phillips, beli Kovacic, bisa untuk backup. Kovacic. Yes. Kalau spend uang, semua pelatih spend uang. Semua pelatih, even Eddie Howe spend uang di Newcastle. Ya kan? Iya, comparatively kan, ya, dengan makanya, apa yang kalau tentang spending sebenarnya. City pun dulu kan Mark Hughes dulu pelatihnya kan, nggak langsung Pep Guardiola. Mungkin nanti Pep Guardiola pengennya di Newcastle, who knows gitu kan. Cuman yang sekarang he's the greatest, he know how to spend, he spend wisely kalau kata Firzi, dan buat gue nggak ada masalah, dan congrats buat seluruh fans City atau CA atau CC dimanapun ada berada. Program sepak bola ini biasanya nggak seru kalau kita nggak bahas MU. Ujung-ujungnya MU nggak makan. MU nggak makan begitu ya. Biasanya kemenangan the other Manchester team selalu dikaitkan dengan the other Manchester team gitu ya. Treble sendiri 1999 sebelumnya United, dan juga saat ini 2023 Manchester City gitu. Apakah ini kita balik lagi ke case MU nggak makan, ujung-ujungnya gara-gara MU karena gagal mengalahkan di FA Cup gitu, jadi akhirnya mendapatkan treble begitu City. What do you think? Iya, karena mungkin apa yang MU lakukan tahun 99 itu udah begitu ingrained ya di keingatan begitu banyak fans sepak bola. Mereka punya berapa 20 tahun untuk menjadikan diri mereka almost a myth lah, almost legends, emang legends. Tapi cerita-cerita yang bagaimana cara mereka meraih treble itu dengan homegrown playersnya mereka, dengan pemain akademi class of 92. Walaupun kita juga jangan lupa bahwa Man United keluar banyak untuk tim 98-99 itu. Roy Keane dan Andy Cole datang dengan memecahkan secara beruntun British record transfer. Sementara Yap Sam datang sebagai back termahal ketika itu, walaupun memang harganya kalau kita lihat harganya mah cemen dibandingin sekarang. Yap Sam dulu mecahin harga sebagai back termahal dunia cuma 10 juta, Roy Keane pindah 3,7 juta. Sekarang dapat apa sih? Dari Nottingham sih? Dari Nottingham Forest, dari Nottingham Forest ke Man United tahun 92 apa 93 gitu. It's a different era. Tapi kalau kita lihat memang mereka they set the bar bahwa treble is Man United. Nah sekarang treble
are Man United and Man City gitu. Sekarang ada 2 tim yang melakukan itu ya, kebetulan aja sesama tetangga di Biasanya Manchester. satu negara satu ya. Iya, borong Spanyol, dia. Barcelona doang. Borong Italia dia. ada Inter gitu. Iya. Ini satu kota ada 2. Satu kota ada Karena di 2 era yang berbeda juga. Ya, Yes. walaupun kita bukan fans United, tapi kita harus akui bahwa di Harus era akui. itu Ya. revolusioner. Yap. Ferguson, pemain-pemainnya Class of Pada 92, masanya. revolusioner, no doubt lah. Maksudnya even waktu itu emang head to headnya sama Arsenal, cuman ya harus angkat topi pada era itu. One of the greatest team. Sampai ini gue bilang bahwa kemenangan City di minggu lalu menghadapi Inter ini bakal kita bahas sampai 20-30 tahun ke depan. Ya. Karena Yes. Untuk pencapaiannya nyampe ke sini Sebenarnya gitu. itu, ya. nah, karena Panjang ya MU perjalanan. pun di tahun 99 sampai sekarang masih dibicarakan gitu kan. Tahun 99 Oke. ngapain? Udahlah nggak usah Oh, ya. umur aja ya. Tadi Bapak aja udah masuk 2000 apa, Pak? udah ngebahas ya udah Saya masih belajar Pokoknya zaman. udah nonton Gitu. bola ya kurang lebih sama lah, tapi gue nonton bola aja bedanya. Bahas Travel City lagi-lagi ya, karena lagi hangat-hangatnya 2023 itu nggak terlepas dengan argumen di mana treble-nya ini ya banyak asterisk poinnya juga gitu. Apalagi Yes. setelah memenangkan pun juga at least total ada 115 dakwaan finansial begitu untuk Manchester City. Apakah emang butuh ada fraud sedikit atau gimana gitu untuk bisa sampai ke titik ini, atau apa sih sebenarnya? Iya tentu aja kan ya pemain yang mereka datangkan itu hasil pilihan pelatih. Oke. Pelatih itu hasil pilihan dari struktur manajemen tim. Ciki sama Ferran datang hasil ya ownershipnya City. Jadi itu semua berkesinambungan, berkesinambungan. Nggak mungkin kita ngomongin Rodri kemarin yang main tidak akan dikaitkan dengan asal uang dari mana Rodri didatangkan gitu. Kayak Holland kemarin leading the line, kita nggak bisa kita nggak mungkin nggak mengaitkan dengan asal uang dari mana si City dapat bisa membeli Holland itu sendiri. Artinya itu pasti berkaitan. Tapi ya it left a sour note. Apalagi selama 10 tahun terakhir City sejak kepemilikan Sheikh Mansur kan mereka menang 7 ya kalau nggak salah 7 gelar sejak Premier League sejak 2008. It means semua kesuksesan mereka itu berada dalam tanda tanya kutip ya. Mau nggak mau itu pasti akan selalu ada, dan masalahnya di Inggris kan nggak kayak di Itali lu ngelanggar nih minus 15 enggak gue banding dikurangin dibalikin lagi poinnya, abis itu ternyata nggak ada yang lu emang salah minus 9. Kalau di Inggris mereka perlu a concise approach dan pendekatan bla bla Dan bla. panjang ya sebenarnya terlalu lama prosesnya. menurut gue, mungkin bisa 3-4 tahun bahkan kalau menurut orang-orang di Inggris sana. Jadi ya kita nggak tahu, tapi mungkinkah di kemudian hari tiba-tiba gelar mereka di strip, kita nggak tahu. Kalau gue sih nggak mau terlalu banyak fokus ke situ karena ini masih alleged. Masih diduga. Lu ngapain terlalu fokus sama hal yang masih diduga gitu kan, maksud gue. Dan lagi pula kan sebenarnya namanya uang kan nggak bisa Dugaan, menjamin juga dugaan ya itu kan sebenarnya ada kalau tim basisnya juga maksud akan gue. linear gitu Itu kan kesuksesannya. berasal dari dokumen yang di leak Jurnalis. itu kan, iya penyelidikan itu. Iya. Panama Papers. Cuma buat gue kalau City emang sebagus itu, ini alleged masih terlalu jauh lah. Ya itu dia tadi nggak mungkin hitungannya nggak dalam 1-2 bulan, tapi menurut gue dan menurut yang lain-lain adalah mungkin 3-4 tahun lagi kita baru tahu. Again, lagi-lagi uang tidak bisa menjamin yang kesuksesan. Lihat saja PSG mungkin ya sudah spending gede-gedean, tapi tetap saja. Kita akan bahas selanjutnya di segmen selanjutnya, lagi-lagi Indonesia Argentina. Lionel Messi nggak jadi ke Indonesia. Kita akan bahas sesaat lagi, tetap di The Counter Press. Welcome back to The Counter Press. Segmen terakhir nggak lengkap kalau kita nggak membahas Timnas yang akan bertemu dengan Timnas Argentina sebentar lagi 19 Juni bener Senin, ya. ya. Dan tentunya nggak lepas klub Argentina, nggak lepas kalau kita tidak membahas legenda yang akan diprediksikan datang, Lionel Messi. Guys, are you guys excited atau apa nih yang kita lihat nih? What do you think? Buat gue sih ini lebih dari sekedar teknis, taktik, pelajaran permainan. Buat gue ini meet and greet. Buat gue ini meet and greet, beruntung sekali Indonesia kedatangan Argentina sang juara dunia. Walaupun nggak ada meet and greet ya. Ya, jarak jauh. Jarak Jarak jauh. Jauh kan GBK itu jarak jauh. Berada di satu ruang nafas. Iya gitu loh. Siapa tahu dijemput Berbagi beremput di oksigen. bandara gitu kan, nggak tahu kan. Nah makanya artinya ya ini bisa sedekat itu dengan para juara dunia, melihat langsung itunya sih buat gue. Iya. Soal euforianya. Contohnya misalnya nggak tahu Alvarez ikut nggak sih Julian Main. Alvarez? Nah, Julian Alvarez dia ikut. fans City Iya. ya gitu Iya. kan. Orang-orang pengen lihat Julian Alvarez, orang pengen lihat ya pemain
main kesayangan mereka di klub sekarang ada di depan mata mereka. Ini tentu bakal menjadi pengalaman tersendiri buat para penonton sepak bola Indonesia. Ya karena Indonesia juga udah lama ya kita nggak ketemu tim kelas dunia terakhir yang benar-benar kelas dunia kan adalah Belanda 2013 dan Uruguay 2010. Arsenal 2012. Uruguay negara. Oh, negara Arsenal. Gue nggak kira Arsenal negara dunia. Oh iya. Uruguay ketika datang mereka adalah semifinalis Piala Dunia 2010. Jadi ini adalah step up lagi lah buat kita untuk mendatangkan dari juara semifinalis dunia. ke juara. Yes, walaupun kalau kita lihat untuk misi meningkatkan ranking FIFA kita yang 149 emang nggak make sense ya untuk mendatangkan. Bukan ke situnya, bukan untuk mendatangkan. Bukan ke situ ya. Iya, tapi ini kan katanya Pak Erik dan jajarannya udah bilang ini akan ada sekali setahun akan ada tim elit yang datang, tim mungkin 10-20 besar dunia di antara ya tim-tim yang seharusnya kita hadapi kayak Curaçao, kayak tim-tim yang bisa meningkatkan kita lah. Target kita kan pingin juga kan lebih dari peringkat 100 dunia gitu kayak Vietnam peringkat 90 kan itu keren banget. If anything meningkatkan pamor juga sebenarnya kan ya. Lebih ke situ. Oh iya, gitu ya. Iya. Ya kita jadi bahan omongan juga di luar negeri. Kita lihat media-media juga pada nyorotin kita Indonesia dan nggak ada aneh yang belittle kita nggak ada gitu. Kalau gue lihat di media Argentina ya gue pantau ya enggak mereka respect kita sebagai lawan di FIFA Matchday. Gue penasaran deh sih, mendatangkan seorang legenda gitu Lionel Messi, what's the cost sih? Baik itu logistik atau financially buat timnas sendiri. Iya kan kita nggak bisa bilang angka ya di sini ya. Nanti paling nggak ridernya apa sih? Ridernya apa sih? Bisikin dong sih. Itu dulu aja biar gue siapin. Siapa tuh mau main ke Bogor. Mantap ya. Iya pokoknya kalau misalnya timnas Argentina main, kalau yang setahu saya dari saya sempat ketemu orang yang dekat dengan AFA Federasinya Argentina ya dulu di Piala Dunia 2018 dia bilang memang untuk fee timnas Argentina tuh beda biasanya yang ada Messi dan nggak ada Messi. Tambahannya itu lumayan bisa ratusan ribu dolar bisa mungkin jutaan. Tapi PSSI kan dari awal sudah mengatakan bahwa fee tanding ini nggak berkaitan dengan Messi datang apa enggak. Jadi nggak ada yang namanya klausul Messi sehingga ya fee-nya one time plug tapi yang nggak seperti biasanya. Tapi itu yang sidaknya yang disampaikan kepada PSSI kepada publik ya. Nggak tahu behind that ada Messi udah kayak Indo ads on ya. udah tambahan lagi nih. Kalau main game udah DLC udah kayak endorsement ya. Ini kalau berbicara sedikit tentang jelang pertandingan begitu ya. Kan katanya Argentina akan mengetes lineup rotasi utamanya di Australia, ketika nanti di Tiongkok gitu, dan di Indonesia lebih ke Scaloni mengetes rotasi begitu. Nah, lo melihatnya apakah harapan gue ya, mungkin ini sedikit bertolak belakang. Harapan gue justru Messi nggak main, karena gue yakin Scaloni pengen punya skema Argentina tanpa Messi. Karena ini kan bakal disiapin nanti buat World Cup qualifier juga. Karena kalau lu terlalu rely on Messi ya. Umurnya paling berapa lama lagi sih gitu. Tapi kita nggak kebagian aksi yang Messi. Tapi harapan lo nggak berbanding sama dengan pihak penyiar. Ceritanya kan gue Ava. Gue Scaloni. Iya. Kalau pihak penyiar dan lain-lain fans itu kan kalau di Beijing mereka bahkan sampai membatalkan salah satu sesi latihan karena fans itu udah menghalangi timnas Argentina keluar dari hotel. Fans Indonesia ramah. Luar biasa. Ramah. Tidak akan mengganggu. Benar. Iya. Jadi yang banyak nunggu di hotel tapi kan PSSI lagi-lagi bilang hotel dan pesawat tempat mereka datang itu dirahasiakan. Kita nggak tahu. Siapa tahu bocor juga di Beijing kan bocor juga ternyata. Ada aja ya sebenarnya. Tapi kalau fans MU misalnya Alejandro Garnacho gitu katanya bakal main. Dia generasi baru pemain Argentina ya. Facundo Buonanotte juga katanya akan disiapkan di pertandingan nanti. Jadi we're gonna see the future of Argentine football. Feeling gue ini yang bakal banyak nonton ini justru bukan fans Argentinanya. Fans MU. Gue gak bilang fans MU. Lu ada apa sih ada fans MU? Fans MU. Lu maksudnya kayak fans klub bolanya gitu loh. Fansnya MU. Tetap lu juga. Ujung-ujungnya. MU. Dan fans klub lainnya gitu. Jadi ya ini lebarannya fans bola lah gitu. Karena Argentina terlalu besar. Juara dunia. Iya ini besar banget cuy. Gue bukan fans Argentina cuman gue seneng. Kita menantikan ya pokoknya
Semuanya seperti apa? Indonesia Argentina lagi-lagi ini adalah selebrasi nasional lah. Ya, Mau selebrasi apapun nasional. itu hasilnya ya. Oh, hasil mah nomor sekian. Thank you so much Di dan juga Aldi menemani di pilot episode The Counter Press. Yes. Semoga ada lagi habis ini ya. Makanya teruskan, terus sebar apalagi. Tetap nonton ya. Tetap nonton benar di kanal media C Today. Kita akan kembali weekly ya. Kita akan datang setiap hari Jumat malam untuk membawa isu-isu sepak bola terkini khusus untuk kalian. I'll see you next week. Bye.